Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puspita Ayu Salsogedia, NIM E100210107, akan mempresentasikan tentang buku Geografi Ekonomi dan Industri bab 9. Dalam buku tersebut, yang terdapat pada bab 9 memiliki 4 pembahasan, yaitu berupa yang pertama, aglomerasi ruang industri, yang kedua, aglomerasi industri di Indonesia, yang ketiga, desentralisasi lokasi industri, dan yang keempat, tentang kesenjangan wilayah dan aglomerasi buatan. Nah, apa sih makna aglomerasi ruang industri? Aglomerasi industri adalah konsentrasi geografis kegiatan ekonomi. Aglomerasi industri merupakan aspek pengembangan dan spesialisasi yang tidak merata dan berfungsi sebagai lokasi penting penciptaan lapangan kerja dan inovasi. Aglomerasi menggambarkan bagaimana aktivitas ekonomi terkonsentrasi secara spasial. Aglomerasi secara tradisional dipahami sebagai hasil dari penghematan ekonomi yang dimungkinkan melalui pengurangan biaya rata-rata produksi karena kedekatan spasial. Faktor-faktor yang mempengaruhi skala ekonomi. Yang pertama yaitu terjadinya hubungan pertukaran antara perusahaan yang berada dalam siklus produksi yang sama. Yang kedua, tersedianya pasar tenaga kerja yang lebih terdiferensiasi dalam hal umur, jenis kelamin, kualifikasi pendidikan, dan spesialisasi keterampilan. Dan yang ketiga yaitu terdapat pasar outlet yang lebih besar untuk produksi. Selain itu, ada faktor-faktor lain yaitu yang keempat, dimungkinkannya penggunaan bersama oleh sejumlah perusahaan dari satu sistem infrastruktur dan layanan. Yang kelima, terbentuknya suasana industri tertentu yang ada di area tertentu. Dan yang keenam, merupakan reputasi yang diperoleh dari daerah konsentrasi industri tertentu merangsang permintaan konsumen untuk menjadi jenis barang tertentu. Kemudian tentang aglomerasi industri di Indonesia. Di Indonesia, konsentrasi geografis industri telah berlangsung lebih dari 2 dekade terakhir. Pada tingkat nasional, 2 pulau besar yakni Jawa dan Sumatera merupakan lokasi dari 90% usaha industri besar menengah. Aglomerasi industri ini juga dapat menjelaskan mengapa suatu wilayah memiliki industri yang jenisnya sama, lebih dari satu, dan adanya kecenderungan bahwa kota-kota besar akan tumbuh dan berkembang di sekitar lokasi industri. Kemudian tentang desentralisasi lokasi industri. Penyebab terjadinya desentralisasi industri ada 3. Yang pertama yaitu peneluaan energi listrik. Dengan datangnya listrik, tidak perlu lagi menempatkan pabrik di sekitar tambang batu bara atau di tepi sungai yang dapat dipasangi kincir. Kemudian, yang kedua, pengembangan sarana transportasi. Industri tidak perlu berlokasi di dekat pasar atau di dekat bahan baku, sehingga dengan demikian industri menjadi terdesentralisasi. Yang ketiga, biaya lebih tinggi di pusat industri yang lama. Peningkatan biaya di pusat industri lama dan konsesi yang tersedia di tempat lain memicu desentralisasi. Nah, kesenjangan wilayah dan aglomerasi buatan terdapat dibedakan menjadi 2, yaitu intervensi tidak langsung dan intervensi secara langsung. Intervensi tidak langsung yaitu bentuk kebijakan yang paling umum dilakukan adalah penyediaan infrastruktur dalam jangka menengah dapat menarik suatu daerah untuk pengembangan industri. Kemudian, untuk intervensi langsung melalui lokasi perusahaan industri memiliki pabrik atau swasta. Pada dekade setelah Perang Dunia II, strategi pembangunan regional seperti ini dipraktikkan secara sistematis di banyak negara di Eropa. Demikian presentasi singkat yang saya sampaikan mengenai buku Geografi Ekonomi dan Industri karya Khairul Amin dan Muzakkar Ali. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.